warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marisa, NPM 2221020043, kelas E, semester 4, program studi Hukum Tata Negara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan materi Hukum Islam dan Perubahan Sosial, dan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Langsung saja pada pembahasan materinya. Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam. Kata hukum Islam dalam Al-Quran tidak akan pernah didapatkan, tapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara, fikih dan syariat ataupun syara. Dalam literatur barat terdapat term Islamic law yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic, ia sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan terhadap muslim dalam segala aspeknya. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut takrif ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum fikih, karena arti syara dan fikih terkandung di dalamnya. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan yang ada dan terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat dan memberi dampak pengaruh pada nilai-nilai sosial, sikap sosial, sistem sosial, dan pola-pola perilaku sosial antara kelompok masyarakat yang ada. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Yang pertama, ada penerapan hukum bersifat universal, lalu yang kedua, ada hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak pernah memberatkan. Lalu yang ketiga, menetapkan hukum bersifat realitas. Lalu yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Dan yang kelima, sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis amat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan. Apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, maka hukum memiliki dua fungsi. Pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial atau social control. Hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau social engineering. Karena itu, kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya, melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama. Selanjutnya, makna Islam dan perubahan sosial.
Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif yang tinggi terhadap tuntutan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan proses bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita Islam sebagai sistem ajaran yang salihun likali zaman wal makan. Dengan demikian, ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamiskan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Selanjutnya, dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau pranata sosial memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika fungsi yang pertama ditempatkan sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu entitas dari masyarakat, sementara yang kedua lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial. Ada 4 faktor sosial penyebab terjadinya perubahan hukum, yaitu yang pertama situasi zaman, yang kedua situasi tempat, yang ketiga situasi keadaan dan keinginan, dan yang terakhir adat atau tradisi. Selanjutnya, Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Terdapat 6 tempat dalam Al-Quran yang menyebut kata-kata perubahan atau tagayur. Di antaranya adalah dalam surah Al-Anfal ayat 53 dan surah Al-Ra'd ayat 11. Kata perubahan dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Dan yang terakhir, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka-prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau ideologi tertentu. Hambatan perubahan sosial, perubahan hukum atau sebaliknya dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya ataupun budayanya. Itulah penjelasan materi dari saya mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.